Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Farizi, NIM 231232034. Saya akan mempresentasikan alat musik karinding. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar yang memiliki keberagaman terbanyak di dunia. Keberagaman tersebut berupa bahasa, budaya, hukum, adat, kearifan tradisional, agama, hingga ras, termasuk dalam keberagaman alat musik tradisionalnya. Setiap daerah pasti mempunyai alat musik tradisional yang berbeda-beda. Pada presentasi ini, saya ingin membahas salah satu dari banyak alat musik di Indonesia, yaitu alat musik karinding. Sebuah alat musik tradisional Indonesia yang berasal dari daerah Sunda. Dan untuk menambah wawasan, saya menyajikan informasi mengenai alat musik ini. Karinding merupakan alat musik tradisional dari Jawa Barat. Alat musik ini termasuk dalam kategori salah satu kesenian rakyat yang masih tetap hidup di Jawa Barat. Walaupun keberadaannya terus mengalami penurunan karena kurang berminatnya para generasi muda terhadap kesenian karinding. Meski usianya telah lampau, tapi bentuk maupun suaranya masih terasa asing di telinga masyarakat Sunda pada umumnya. Karinding adalah salah satu alat musik tradisional suku Sunda, Jawa Barat. Karinding berasal dari beberapa tempat di Jawa Barat seperti dari Citamiang, Pasir Mukti, Tasikmalaya, Malongbong, dan Cikalong Kulon. Di daerah ini biasanya alat musik tradisional karinding dibuat dari pelepah kawung atau pohon aren, sedangkan di beberapa tempat seperti di Limbangan dan Cililing, kebanyakan alat musik karinding dibuat dari bambu. Alat musik tradisional karinding ini sangat unik. Selain dari asal daerah pembuatan karinding, ternyata pemakai karinding pun mempengaruhi bahan pembuat karinding itu sendiri. Untuk karinding yang dibuat dari bambu digunakan oleh perempuan. Bentuknya pun sedikit kecil dan memanjang. Konon alat musik ini juga digunakan sebagai susuk yang diselipkan dalam gelungan rambut pemakainya. Sedangkan untuk karinding yang terbuat dari pelepah kawung digunakan oleh pria. Bentuknya pun lebih pendek agar mudah menyimpan tembakau. Karinding merupakan alat musik Sunda yang terbilang unik. Terbuat dari daun pelepah kawung atau bilah bambu, getar nadanya jarum tempat keluarnya, nada yang dibuat cecet ucing atau buntut kucing, lalu pembatasan jarum dan bagian ujung yang disebut penenggul atau pemukul. Penenggul jika dipukul oleh tangan akan berfungsi untuk menggerakkan jarum, maka keluarlah bunyi khas dari karinding. Disebut karinding karena dari sejenis serangga sawah yang nyaring bunyinya, yaitu karindingan. Kemungkinan serangga jenis ini sudah punah. Pada zaman dahulu, karinding tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat pertanian Sunda karena digunakan untuk mengisi kebosanan saat di ladang. Resonansi suara dapat digunakan sebagai pengusir hama. Seni karinding juga digunakan kaum Jajaka. Sejarah karinding pada awalnya banyak digunakan oleh wanita Sunda. Dibuat dari bambu dan memiliki bentuk seperti tusuk rambut sehingga mudah dibawa kemana-mana oleh wanita Sunda zaman dahulu. Awalnya, karinding adalah alat yang digunakan oleh para leluhur untuk mengusir hama di sawah. Bunyinya yang low decibel sangat merusak konsentrasi hama karena ia mengeluarkan bunyi tertentu. Maka disebutlah ia sebagai alat musik. Bukan hanya digunakan untuk kepentingan bersawah, para leluhur memainkan karinding ini dalam ritual atau upacara adat. Maka tak heran jika sekarang pun karinding masih digunakan sebagai pengiring pembacaan raja. Bahkan konon karinding ini digunakan oleh para kaum lelaki untuk merayu atau memikat hati wanita yang disukai. Jika keterangan ini benar, maka dapat kita duga bahwa karinding pada saat itu adalah alat musik yang populer di kalangan anak muda hingga para gadis pun akan memberi nilai lebih pada jejaka yang pawai memainkannya.
Mungkin keberadaannya saat ini seperti gitar, piano, dan alat-alat musik modern populer saat ini. Melestarikan alat musik karinding, satu hal yang menarik dan patut kita cermati dalam melihat fenomena kembalinya karinding di tengah masyarakat ini adalah bahwa ternyata kelahiran kembali karinding ini tidak bermula di daerah-daerah pedesaan yang masih bercorak tradisional, yang biasanya masih memelihara tradisi dan karuhun secara agak ketat. Namun, karinding justru kembali hidup dan populer di perkotaan, di kalangan masyarakat urban, juga generasi muda yang kultur sosialnya telah sangat modern. Dalam arti telah melepaskan sebagian besar tradisi leluhur dari kehidupan pribadi dan sosialnya. Ada beberapa perkembangan karinding, yaitu karinding sebagai pengusir hama, karinding sebagai alat musik tradisional, dan karinding sebagai alat musik modern. Itulah sebagian yang dapat saya berikan mengenai alat musik tradisional karinding. Alat musik ini adalah warisan budaya dari nenek moyang kita yang berharga dan sangat bernilai yang harus kita jaga dan lestarikan. Maka dari itu, tujuan saya presentasi adalah saya ingin mengajak untuk mencintai alat musik tradisional di era globalisasi, agar peninggalan yang telah diwariskan ini tidak punah atau hilang dimakan waktu. Terima kasih sekian presentasi saya. Maaf jika ada kesalahan kata maupun kesalahpahaman. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.